Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas panjang lebar tentang ayat-ayat dari suratul Fatihah, maka pada sesi terakhir, insyaallah, kita akan membahas tentang ayat yang paling akhir di ujung ayat dari suratul Fatihah ini, yaitu Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim sudah kita bahas kemarin, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang akan menjadi pembahasan kita. Pada pembahasan sebelumnya itu disampaikan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah merupakan tafsir atau penjelasan dari siratal mustaqim. Di situ ada 3 paling tidak, yaitu 1 siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian yang kedua ghairil maghdubi, dan yang ketiga adalah ad-dhallin. Nah, apa yang dimaksud dengan al-maghdub? Ya, di situ para mufassir berbeda pendapat tentang makna daripada al-ghadab dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan di dalam ayat itu. Yang pertama ada yang mengatakan adalah iradatul intiqam minal asad. Ya, kehendak atau keinginan untuk memberikan pembalasan kepada orang yang bermaksiat. Wakila wa jinsun minal iqab. Ya, jenis daripada iqab atau siksa itu sendiri, yang itu lawan daripada ridho. Ada yang menyebutkan juga itu dhammul asad ala qabahi af'alihim. Celaan bagi orang yang bermaksiat terhadap kejelekan perilaku mereka. Itu makna daripada ghadab. Kemudian yang kedua adalah ad-dhal. Di situ disebut ad-dhal. Ya, waladdallin. Ad-dhal itu dikatakan walladzi dhallat tariq fattakhadha manhajan ghayra manhajillahi azza wa jalla. Orang yang tersesat jalan sehingga dia menjadikan jalan selain jalan atau metode cara yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalan dalam kesesatan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang semacam itu adalah kekasih teman, ya, atau pemimpin daripada syaitan yang jauh dari jalan yang lurus. Ini 2 makna dari kata al-ghadab dan ad-dhallin. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan al-maghdub di dalam ayat itu? Di situ para mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubi, ya, alladzina araful haq wa tarakuhu, orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia meninggalkannya. Ya. Orang yang sudah tahu kebenaran tetapi meninggalkan kebenaran itu sendiri. Kalau kita berbicara di situ dimaksudkan adalah kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Nah, biasanya kalau kita bicara Yahudi itu merujuknya seringkali adalah ke Bani Israel. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, Allah melaknat kepada Bani Israel itu diantaranya kenapa? Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Salah satu hal yang menyebabkan mereka dilaknat itu adalah mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Makna tidak mencegah di situ ada 2 makna pemahaman. Yang pertama ada kemungkaran tidak dicegah. Yang kedua maknanya yang itu dilanjutkan oleh hadis bahwa mencegah kemungkaran tapi tidak secara istiqomah, secara terus-menerus. Ya misalnya si A melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, dicegah, dilarang, diberitahu dan sebagainya. Besoknya dia mengulangi, dilarang lagi, tapi besoknya dia mengulangi, maka tidak lagi karena sudah mungkin merasa capek dan sebagainya. Ini yang menyebabkan laknat Allah datang kepada mereka. Ini al-maghdubi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang dimaksud dengan ad-dhallin? Ya. Di situ dikatakan alladzina tarakul haq ala jahlin wa dhalalin. Kalau tadi al-maghdub itu dimaksudkan adalah mereka yang mengetahui hak, kebenaran, tetapi
meninggalkannya. Makanya dimurkai. Sudah tahu tentang kebenaran kemudian meninggalkan. Kemudian yang dimaksud dengan ad-dhalin, orang yang sesat, itu yang meninggalkan kebenaran ala jahlin wa dhalalin. Ya. Jadi dasarnya itu adalah kebodohan dan kesesatan. Jadi dia tidak mau tahu dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah disampaikan, tetapi dia masa bodoh dan bahkan, ya seperti kita tahu juga bahwa salah satu kebiasaan kata ayat-ayat yang lain itu, kalaupun ada pertanyaan, walaupun ada upaya, kalau orang bertanya biasanya adalah keinginannya untuk memahami, tidak. Jadi bertanyanya bukan untuk memahami dan bukan pula untuk mengamalkan. Ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang pertanyaan itu diajukan hanyalah untuk mencoba. Ya. Sejauh mana pengetahuannya, pengetahuan orang lain, atau kalau kepada Rasul sejauh mana pengetahuan Rasul. Kadang-kadang bertanya itu sekedar ya ingin tahu, setelah itu selesai. Dan tidak ada upaya untuk setelah memahami bagaimana mengamalkan. Ini orang yang tersesat. Ya. Kemudian mufassir yang lain mengatakan ay wa yural ladzi ghadabta alaihim ya rab minal ladzina asaw wa muni'at anhum hidayatul i'anah. Ya, di situ al-maudzub itu diartikan bahwa bukanlah orang-orang atau jalannya orang-orang yang bermaksiat kepadamu ya Allah sehingga terhalang, tercegah bagi mereka itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-dhal itu dikatakan alladzina afrahul manha fa khalafu wartaqabu ma kullama harramahu Allah fastahaqqu wadbahu wa ghayyaru wa badalu fi manhajillah liya'khudhu sultatan zamaniyatan fil hayati dunya wa liya'kulu amwalan nas bil batil. Mereka yang tahu tentang jalan yang benar tetapi mereka menyimpang dan justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga mereka itu pantas untuk mendapatkan murkanya Allah. Mereka mengubah manhaj, ya, cara, kebenaran, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk apa? Liya'khudhu sultatan zamaniyatan. Semata-mata hanya untuk memperoleh kekuasaan sepintas, kekuasaan yang sangat-sangat singkat, ya, dalam kehidupan dunia, ya, dan supaya mereka bisa mengeruk kekayaan dengan cara-cara yang batil. Ini al-maudhu dan ini pula yang namanya ad-dhalin. Ini yang kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Ya. Karena dikatakan wa kullu wahidin minal asin ya'ti yaumal qiyamah yahmilu dzunubahu illal mudhill. Nah, ini ada dhalun, ya. Kita kembali ke belakang sedikit. Ada dhal, ada mudhill. Nah, ini yang berbahaya, lebih berbahaya lagi. Ya. Setiap orang sebagaimana kita tahu bahwa besok di hadapan Allah itu akan membawa amalnya masing-masing. Kalau orang itu baik, maka dia akan membawa amal kebaikannya. Kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, maka dia akan membawa dosanya secara individual, secara pribadi. Dia membawanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang membawa milik orang lain. Ya. Nah, kecuali dikatakan illal mudhil. Fa innahu yahmilu dzunubahu wa dzunuba man adallahu. Kecuali orang yang menyesatkan orang lain. Karena dia bukan hanya menanggung dosanya, tetapi juga akan menanggung dosa orang-orang yang ikut atau yang disesatkan olehnya. Makanya saya seringkali mengambil contoh, menyampaikan bahwasanya kalau kita berbuat baik dan kita bisa menahan diri kita, melindungi diri kita dari sifat riya, sum'ah, takabur, ujub dan sejenisnya, maka tidak ada masalah kebaikan yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain. Karena kalau perbuatan baik kita diikuti oleh orang lain, maka
kita masuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang melakukan kebaikan lalu kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang bertambah. Bukan hanya pahala perbuatan baiknya, tetapi juga akan menambahi berat pahalanya ketika kebaikan itu ditiru orang-orang lain. Tetapi kebalikannya, kalau kita melakukan kejelekan karena tidak tahan ngempet misalnya untuk berbuat jelek, jangan sampai kejelekan itu diketahui oleh orang lain. Cukuplah kita yang tahu dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kejelekan kita sampai diketahui oleh orang lain, lalu ada orang lain yang mengikutinya, maka kita termasuk pada lanjutan hadis Nabi, "Waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha." Ya, tapi zaman sekarang ini Masya Allah ya. Ya seperti kalian lihat ya, orang belum resmi jadi suami istri atau yang dikenal dengan pacaran, foto dengan pacarnya diupload di media sosial. Maksudnya itu membanggakan. Tetapi kalau itu kemudian ditiru oleh orang lain tanpa dia sadari bahwa dia telah menanamkan benih-benih dosa yang semakin banyak. Ini perbuatan jelek yang kita ekspos. Ya. Apalagi kalau sampai kita membuat orang lain tersesat. Ya, makanya disitulah beratnya seseorang menjadi guru, orang alim dan sebagainya, pemimpin dan sebagainya. Jadi berat di situ. Ya. Kalau kita perhatikan memang seakan-akan menjadi guru itu sesuatu yang sangat mulia. Ya. Kalau itu dilakukan dan disampaikan dengan sebaik-baiknya, disertai dengan amal ya dan akhlak yang baik. Tetapi kalau yang disampaikan itu salah, menyesatkan kepada peserta didiknya, maka betapa dosa ini akan berkesinambungan. Ini yang kita takutkan. Nah kemudian itu yang terakhir ya, ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua ya. Ba'da firawihi min qiraati Fatihil Kitab ayaqulu amin. Kalau kita sudah selesai membaca suratul Fatihah, maka katakanlah amin. Ya. Baik dalam salat ataupun di luar salat. Kenapa? Karena itu ada ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Ya, Rasulullah kalau sudah selesai membaca surat Al-Fatihah sampai pada kata waladhdallin, beliau mengucapkan amin dan mengangkat suaranya. Inilah anak-anak tentang tafsir suratul Fatihah yang bisa saya sampaikan, yang dikutip dari beberapa kitab tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai catatan akhir, kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada hal-hal yang kurang, baik kurang berkenan atau mungkin bahkan salah, mohon nanti kalian mengecek kembali di dalam kitab-kitab tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu yuwaffiquna ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.